Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa khaliluhu wa habibuhu. صلوات ربي وسلامه على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabbul Alamin yang telah mendudukkan kita dalam majlis yang mulia ini. Tidaklah seorang hamba bisa duduk dalam majlis-majlis yang mulia, tidaklah seorang hamba ini bisa mengamalkan agama, tidaklah seorang hamba ini bisa menghidupkan sunnah kecuali atas kehendak, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur. Yang kedua, kita perbanyak bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kekasih Allah tapi banyak berkorban untuk umat. Banyak sakit, banyak berdarah, banyak menderita, banyak menangis untuk umat, untuk kita. Maka hendaknya kita ini menguatkan diri kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjut lagi. Pekan kemarin kita membahas mengenai kurban. Maka pekan ini insyaallah kita selesaikan. Karena masih ada pembahasan mengenai kurban, maka hendaknya kita ini insyaallah kita akan selesaikan. Jadi kurban itu kemarin hanya terjadi di 2 hari besar. Hari Idul Adha, yang kedua hari Tasyrik. Ya. Yang kedua, kurban ini hukumnya sunnah muakkad yang bersifat kifayah bagi 3 imam. Adapun Imam Hanafi mewajibkan kurban bagi yang mampu. Kemudian pembahasan mengenai 4 cacat yang tidak boleh untuk hewan kurban. Ternyata ini tidak sah, ya. Ya, diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra Ibnu Azib ketika Nabi SAW berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh ada 4 cacat yang terdapat pada hewan kurban. Pertama kata Rasulullah, hewan kurban yang sebelah matanya ini cacat dengan sangat jelas cacatnya. Yang kedua, hewan kurban yang sakit yang tampak jelas sakitnya. Yang ketiga kata Rasulullah, hewan kurban yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hewan kurban yang kurus, ya, sampai dikatakan tidak ada tulang sumsumnya, saking kurusnya. Namun para ulama, jumhur para ulama mengatakan keempat-empatnya ini apabila ringan atau tidak terlalu tampak, maka ini boleh. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi dari sahabat Al-Barra. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, يدخل الوقت الذبح للأضحية
min waqti salatil 'id ay 'idin nahar. Nah, ini pembahasan mengenai waktu diawalinya berkurban, ya. Al-Musannif rahimahullahu taala Syekh Samsuddin beliau mengatakan waktu dimulainya orang berkurban itu ketika masuk salat Id, yakni Idul Adha. Jadi ketika masuk salat Idul Adha, di situ pula lah masuk kita ini waktu berkurban. Ya, wa ibaratin ar-raudhati wa asliha yadkhulu waqti tadhiyati idza tala'at asy-syamsi yauman nahar wa madha qadri rak'ataini wa khutbataini wa khafifataini intaha. Yang kedua, ini pendapat daripada ibarah daripada ar-raudhah, Raudhatut Talibin yang dikarang oleh siapa? Al-Imam Nawawi. Wa asliha, dan asalnya ar-raudhah dari kitab Al-Aziz. Beliau mengatakan masuknya waktu kurban itu ketika matahari terbit. Ya, masuknya waktu kurban itu ketika matahari terbit, kemudian lewat sedikit. Wa madha qadri salataini, maksudnya kadarnya itu sekadar orang sholat 2 rakaat. Kemudian khutbah yang singkat. Nah, itulah waktu masuknya kurban. Jadi menurut Imam Nawawi dikutip dari Alkitab Ar-Raudhah bahwa waktu korban itu ketika terbitnya matahari lewat sedikit. Lewatnya ini itu dengan kadar 2 rakaat solat, kemudian ditambah dengan khutbah yang singkat. Maka disitulah masuk apa? Waktu kurban, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yastamiru waqtu dzabhi ila ghurubi syams min akhir ayyami tasyrik. Kemudian berakhirnya waktu korban itu kapan? Ketika hari terakhirnya hari tasyrik. Tanggal berapa itu? Hari terakhirnya tanggal piro iki? Tanggal 13. Jadi ketika terbenamnya matahari mau masuk waktu maghrib tanggal 13, disitulah berakhir kita ini melakukan kurban, menyembelih kurban. Ya, jadi waktu masuk kurban itu ketika masuk sholat Id atau terbitnya matahari, berakhir tanggal 13 Dzulhijjah, terakhir pada hari tasyrik. Wa yustahabbu 'inda dzabhi al-khamsu asya'. Kemudian ada 5 perkara yang disunahkan ketika orang ini berkurban. Ada 5 perkara yang disunahkan oleh seorang ini untuk berkurban. Apa saja itu? Ahaduha at-tasmiyatu fayaqulu dzabihu bismillah wa akmalu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halla al-madbuhi. Ya. Yang pertama, disunahkan untuk membaca tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Beda tasmiyah, beda basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu cukup bismillah. Ataupun disempurnakan bisa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita baru mengetahui ternyata mengucapkan bismillah ketika menyembelih hewan itu bagi al-Imam Syafi'i itu ternyata hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kecuali pada 3 mazhab lainnya itu hukumnya wajib. Kalaupun lupa tetap sah, ya. Dia lupa tetap sah. Kecuali kasusnya memang dia sengaja tidak mau membaca tasmiyah atau dia tidak mau membaca basmalah, maka hewannya dagingnya haram. Namun dalam Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi ada suatu kaum, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, suatu kaum datang kepada Rasulullah mengadu bahwa
ada suatu kaum datang kepada kami membawa sembelihan. Kami tidak tahu apakah dia membaca bismillah atau tidak. Maka Nabi SAW bersabda, hendaknya kamu mengucapkan bismillah dan makanlah dagingnya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi boleh, ya, boleh. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 5, Nabi katakan, bagaimana Ustaz? Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, ya, hillul lakum. Jadi sesembelihan orang ahli kitab, yakni non muslim, itu halal bagi kita, itu halal, ya, tidak masalah. Bahkan sahabat itu kalau mau menyembelih hewan yang liar, mereka utus anjing, mereka baca bismillah, lepas anjing makan itu hewan, jadi sah. Itu yang pertama, disunahkan kita untuk membaca bismillah. Tapi bagi kita hendaknya kita ambil pendapat yang hati-hati. Kita mewajibkan diri kita untuk membaca bismillah, ya, bismillahi Allahu akbar. Wathani, yang kedua, salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ay yajma'a baina ismillah wa ismir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua yaitu bersalawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya makruh menggabungkan antara nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung digabungkan, itu hukumnya makruh. Contohnya mungkin bismillahi wa birrasulih, mungkin seperti itu, ya. Maka ini hukumnya makruh, ya. Disunahkan mengucapkan salawat ketika menyembelih, tapi kalau menggabungkan antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya makruh. Watsalitsu al-istiqbalul qiblah bidzabihati ay yuwajjahu adzabihu al-mudhbahaha al-qiblatu wa yatawajjahu huwa aidan. Yang ketiga, disunahkan kita ini untuk apa jenenge? Menghadapkan kiblat hewan kurban. Hewan kurban ini kita hadapkan ke kiblat. Jadi kalau di Agung ini berarti hadapnya ke sini, ya. Hewan kurban sekaligus adzabih, orang yang menyembelih, itu menghadap ke arah kiblat. Nah, ini sunnah, ya. Jadi yang ketiga ini disunahkan hewan kurban plus yang menyembelih itu menghadap ke kiblat. Biasa itu yang terjadi, yang memimpin panitia, bahkan bismillahnya juga, ya. Kita mulai kurban, bismillahi Allahu akbar, sembelih, baru yang menyembelih tidak baca apa-apa. Ini salah, ya. Yang mengucapkan basmalah atau niat itu yang menyembelih. Meskipun ada panitia kurban yang mengarahkan dengan mic, tetap yang menyembelih sebagai pelaku harus mengucapkan bismillahi Allahu akbar, sembelih, ya. Dan kemudian dia ini menghadap ke kiblat. Warabi'u at-takbiratu ay qabla al-tasmiyati wa ba'daha thalathan kama qala al-Mawardi. Yang keempat ini kita disunahkan bertakbir, ya, baik takbirnya itu sebelum membaca basmalah ataupun takbirnya itu setelah membaca basmalah, ya. Jadi biasa orang itu bismillahi Allahu akbar, atau ini thalathan, sebanyak 3 kali, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah. Atau setelah bismillah baru kita takbir sebanyak 3 kali. Yang terakhir, wal khamis ad-du'a bil qabul fa yaqulu adh-dhabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, ay hadhihi al-udhiyatu ni'matu minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Hendaknya bagi adz-dzabih, seorang penyembelih ini, dia berdoa, ya. Nanti dihafalkan, Pak. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini kurbanku ini dari Engkau
dan kami sembahkan untuk engkau. Atau hadhil udhiyatu ni'matu minka alayya fataqarrabtu biha ilaika fataqabbalaha minni. Atau kita mengucapkan hadhil udhiyatu, ini adalah kurbanku, ya, merupakan nikmat daripada engkau ke atasku, dengan niat hamba ini mendekatkan diri dengan kurban ini ke atas engkau, maka kabulkanlah kurban kami. Ya, ini penting nih, nanti kita kalau ada jemaah yang mau catat, ya ini catat, yang mau kurban, khususnya bagi si penyembelih, ya, supaya dia menyempurnakan, dia membaca bismillah, dia membaca salawat, dia bertakbir, dia menghadap kiblat, kemudian yang kelima dia berdoa. Jadi sunnah yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua bersalawat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat bertakbir sebanyak 3 kali, yang kelima ini kita berdoa, ya, berdoa. Doanya ada seperti ini. Kemudian kita lanjut, wala yaqulu al-mudahhi syai'an min al-udhiyati al-manzurati bal yajibu alaihi tasaddaqu bi jami'i lihmiha. Ya, kemudian seorang yang berkurban ini dia tidak boleh makan hewan kurbannya. Tidak boleh memakan hewan kurbannya. Kalau kurbannya ini kurban nazar, kurban yang wajib, ya, maka wajib bagi dia ini mensedekahkan seluruh dagingnya kepada orang lain. Ya, jadi kalau untuk kurban yang wajib, maka si kurban ini, ahli kurban ini tidak boleh memakan dagingnya. Ya, dia wajib menyedekahkan seluruh dagingnya ini untuk orang lain. Falau akhraha fatalaffat lazimahu dhamanahu. Kalau dia ini lambat membagi dagingnya sampai hari tasyrik lewat, maka dia ini wajib lagi kurban tahun depan. Nazarnya wajib, ya. Wa ya'kulu min udhiyati al-mutatawwi biha bi jami'i lihmiha thalathan 'ala al-jadid. Kemudian untuk kurban yang sunnah, dia ini hendaknya dia mengambil 1/3 saja, ya. Jadi daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian, 1/3-nya dia ambil, ya. Ini menurut qaul jadid. Qaul jadid itu qaulnya Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, ya. Fatwa beliau ketika berada di Mesir. Atau qaul jadid ini bisa juga disebut dengan qaul yang lama, ya. Ada qaul qadim, qaul jadid. Wa amma thalithani faqila yatasaddaqu bihima wa rajjahahu an-Nawawi fi as-sahih at-tanbih. Namun menurut al-Imam Nawawi, dikutip dalam kitab yang sahih at-tanbih, beliau mengatakan bahwa ini yang 1/2-nya, yang 2/3 ini, sisanya ini disedekahkan. Yahdi thalathan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi thuluthi 'ala al-fuqara min lihmihima, ya. Kemudian 2/3 lainnya itu, 1/3-nya bisa disedekahkan kepada orang kaya, 1/3-nya lagi disedekahkan kepada orang fakir, orang miskin, ya. Jadi daging itu dibagi 3, ya. 1/3-nya kita ambil, 2/3-nya dibagi 2 lagi. 1/3-nya kita bagi kepada orang kaya, kerabat, 1/3-nya lagi kita kasih ke orang miskin, ya. Kemudian walam yarjuh an-Nawawi fi rawdati aw asliha syai'an min hadaini wajhaini wala bai'u ay yuharrimu 'ala al-mudahhi bai'un syai'un min udhiyati ay min lihmiha aw sya'riha aw jildiha, ya, wa yahramu aidan ja'aluhu ujratan. Jadi haram bagi seorang yang kurban ketika dia mengambil 1/3 tadi, kemudian 1/3-nya tadi dia jual, ya. Haram bagi yang kurban ini menjual daging kurbannya. Ini hukumnya haram. Mau Maliki, mau Hanafi, mau Syafi'i, mau Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab mengharamkan
Kalau kita ini kurban, kita ambil dagingnya, kemudian dagingnya kita jual. Beda kalau yang diberikan. Ya, kalau saya dikasih oleh Masjid Agung daging, kemudian saya jual, saya bikin coto, saya jual, ini tidak masalah. Ya, karena sudah hak milik. Ya, tapi kalau yang orang yang berkurban, ini dia tidak boleh menjual. Mau apa? Mau lihmiha, mau dagingnya, atau sya'riha, bulunya, atau jildiha, kulitnya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dijual. Wa yahramu aidan ja'alahu ujratun lil jazari walau kanat al udhiyatu tatawwu'an. Kemudian tidak boleh juga kita memberi upah. Pekan kemarin sudah dibahas ya. Tidak boleh memberi upah kepada orang yang menyembelih dengan daging kurban. Ya, contohnya seperti kemarin, Pak, tolong sembelih sapi saya, nanti saya kasih kamu upah kulit atau kepala sapi. Ini tidak boleh. Ya, beda kasusnya kalau orang ini ikhlas, kemudian kita memberikan kepalanya kah, kulitnya atau dagingnya, ini tidak masalah, bukan upah. Ya, atau kita memberikan upah berupa uang saja sebagai sewa dia untuk menyembelih. Ya, ya, wa yut'imu hatman min al-udhiyati al-mutatawwi'i biha al-fuqara wal masakin wal afdalu tasaddaqu jami'iha illa al-luqmatan aw luqman ya yatabarraka al-mudhi bi akliha fa innahu sunnatun lahu dzalik. Masyaallah. Kemudian yang paling afdal bagi orang yang berkurban ini, hendaknya dia menyedekahkan seluruh dagingnya. Meskipun hewannya ini hewan kurban yang sunnah, dia kasih seluruhnya kecuali tertinggal 1 suap, 2 suap untuk dirinya. Ini lebih afdal, ya. Lebih afdal bagi seorang ini, dia tidak mau ambil sebagian, dia tidak mau ambil sepertiga, bahkan seluruhnya ini dia sedekahkan. Maka apa yang dia kasih ke orang itu menjadi sedekah, kemudian dia mendapatkan pahala kurban. Ya, bahkan meskipun bukan sepertiga, setengahnya dia ambil juga tidak masalah, maka sebagiannya akan menjadi sedekah untuknya dan pahala kurban tetap dia dapat. Ya, kalau usul saya, Pak, mending diserahkan saja semua. Kalaupun Bapak mau makan daging, tinggal beli saja ayam, ya, potong ayam, atau ambil 1 kilo kah, setengah kilo kah, ya. Usul cuman setahun sekali, kita serahkan saja semua, tidak usah ambil sepertiga. Tapi kalau Nabi, beliau kalau kurban requestnya paha, ya Ustaz ya, paha kambing. Beliau kalau kurban requestnya paha, sisakan saya paha. Bisa seperti itu, Pak. Ya, jadi sunnah selainnya semoga kita bisa hafal. Sunnah dari perkurban, baca bismillah, salawat, bertakbir menghadap kiblat, kemudian kita baca doa. Ada yang masih ingat doanya, Pak? Lupa? Nah, nanti hafal. Bismillah, mungkin cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai kurban, kami persilakan. Ada yang mau tanya, Pak? Ini insya Allah terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz. Mohon izin, saya mau bertanya terkait penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa mengenai ada 4 yang tidak boleh kita sembelih sebagai hewan kurban jika terdapat 4 cacat yang jelas. Salah satunya misalnya buta yang jelas, seperti tadi penjelasannya Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz, contoh misalnya ini kan Masjid Agung sudah ada sapinya, ya sudah ada sementara sapinya di luar, bukan kita minta 3 hari misalnya minha untuk dipotong, tiba-tiba sapi itu cacat matanya, buta. Jadi yang saya mau tanyakan, apa sapi itu masih bisa disembelih sebagai hewan kurban atau bagaimana? Ya, itu yang pertama Pak Ustadz.
Yang kedua, mengenai tadi masalah upah. Seperti ada beberapa masjid, ya mungkin bisa kita sebut Nurul Huda misalnya Pak Ustadz, karena kebetulan saya juga termasuk jemaah juga di sana. Saya tahun kemarin usulkan kepada panitia, karena pembagian di Masjid Nurul Huda itu mungkin seperti masjid lain bahwa berdasarkan wilayah. Jadi yang banyak muslimnya itu wilayah Nurul Huda itu di sekitar belakang lembaga misalnya. Artinya jemaah di situ dan yang selama ini kita kasih juga hewan kurban masyarakat di situ. Jadi waktu tahun kemarin saya usulkan ke panitianya bahwa yang ikut membantu mengerjakan hewan kurban itu, kalau seandainya misalnya database-nya itu 1 kilo kita kasih, maka yang ikut membantu kita kasih 2 kilo. Kenapa? Karena kita hitung bahwa 1 kilo itu untuk upahnya yang kerja. Karena dengan pertimbangan kalau misalnya kita samakan yang kerja dengan yang tidak datang kerja, kita samakan dapatnya 1 kilo semua, ya berarti lebih baik saya juga tinggal di rumah untuk menunggu 1 kilo itu. Kira-kira itu seperti tadi penjelasannya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya itu? Ya mungkin itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Yang pertama tadi mengenai yang cacat dengan yang kedua tadi. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hewan kurban itu kapan proses penilaian cacat atau tidaknya itu ketika hari H. Ketika hari H. Adapun orang yang mempersiapkan 1 pekan, 2 pekan sebelumnya, dia harus mempersiapkan yang sesuai syarat, ya. Adapun ketika hari H tiba-tiba matanya buta, ini dikiaskan dengan yang pincang tadi. Hewan kurban ini dia tidak pincang, normal. Ketika dia bahkan sudah hari H, dia normal sehat sampai hari Idul Adha. Ketika sapi dirobohkan, kakinya patah, maka seketika itu tidak bisa dipakai untuk kurban, ya. Tapi kita harus ingat standar mata yang disyarahkan dalam hadis ini adalah mata itu dia sampai saking parahnya hampir copot, ya. Tapi dia cuma kabur-kabur atau putih kalau pak matanya, maka ini tidak masalah, ya. Jadi kami ulangi lagi, yang dilihat itu ketika hari hanya cacat atau tidaknya. Kalau cuma ringan seperti putih kah apa itu, maka tidak masalah. Kemudian yang kedua, ini fikih kita tidak boleh tawar menawar, ya. Dikatakan bahkan 4 mazhab tidak boleh. Kita harus jelaskan kepada panitia. Maka kami usulkan kepada mungkin masjid atau panitia, kita kasih upah uang saja. Kita mau ambil dari Baitul Mal, dari masjid, itu lebih aman. Karena tidak ada satupun pendapat yang meringankan perkara ini. Tidak ada satu ulama ataupun madhab yang mengatakan boleh, itu tidak ada. Ya, bahkan Nabi tekankan tidak boleh kita memberi upah dari daging kurban. Makanya, tapi kita terkadang cemburu. Orang yang normal yang tidak ada terlibat situ cuman dapat 1 kilo sama dengan saya. Nah, saya ini capek sekali memotong-motong, menyembelih, membagi. Maka hendaknya kita pahamkan kepada mereka bahwasanya tidak boleh kita ini memberi upah kepada daging kurban. Beda kasusnya orang yang berkurban ini memberikan. Masya Allah, terima kasih, ini antum sudah sembelih sapi saya, ini saya kasih 10 kilo. Itu tidak masalah. Intinya Pak, memberi upah yang diambil daripada bagian daging kurban, mau bulunya, mau kulitnya, atau sedikit daging, maka ini tidak boleh. Solusinya seperti apa? Kita jelaskan kepada yang penyembelih tadi.
atau kita beri upah berupa uang, itu lebih aman. Baik kurban pribadi atau kurban yang diserahkan kepada masjid. Saya rasa cukup, Pak. Insyaallah ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin menanyakan satu hadis yang sebenarnya kemarin saya sudah ungkapkan, saya sudah sampaikan, hanya saya masih ingin mencari jawaban. Mungkin ada apa istilahnya pengetahuan lain, yaitu hadis Nabi maknanya seperti ini, Ustaz. Mungkin karena saya tidak terlalu hafal hadisnya ini. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, lantas dia tidak berkurban, maka tidak usah mendekati tempat salat saya. Ini saya ingin, sesungguhnya apa maksudnya Nabi ini? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang menyuruh orang menyembelih. Pernah saya mendengar seorang ustaz mengatakan, sebaiknya kamu jangan menyuruh orang untuk menyembelih, karena ini hewan kurban kamu. Bagaimana caranya dia membaca doanya? Kalau seperti yang ustaz tadi sampaikan, doanya itu kan di situ ini kurban saya. Nah, kalau yang memotong itu mengatakan ini kurban saya padahal orang lain punya, kira-kira bagaimana itu? Masya Allah. Nah, saya kira kalau yang doa yang saya tahu, Ustaz, yang pernah diajarkan seorang Ustaz, yang saya dengar, yang saya tahu ini, dia mengatakan doanya itu, Allahumma takabbal minni. Kalau kita yang potong sendiri hewan kurban kita, kalau kita memotongkan orang lain, karena Nabi juga pernah memotong lantas dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Jadi ini bukan hadis tapi diajarkan oleh ustaz. Doanya itu Allahumma takabbal minal fulan, minal ini. Apalagi kalau 7 orang disebut semua namanya, Ustaz. Yang ketiga ini masih menyangkut ini, yang sepengetahuan saya, karena mungkin ini yang Ustaz bawakan ini mungkin satu bagian dari pendapat ulama. Ya tentu ada pendapat ulama-ulama yang lain. Yang saya dapati juga ulama itu menyampaikan bahwa hari memotong itu hanya 1 hari, di hari Idul Adha saja. Hari tasyrik tidak termasuk. Saya melihat, saya mengalami sendiri hari tasyrik itu di waktu di Mina, saya mengalami sendiri waktu ibadah haji. Hari tasyrik itu hanya bukan hanya boleh 2 hari, boleh 3 hari, Saudara. Jadi 11-12 sudah boleh kita meninggalkan Mina. Adapun
11, 12, 13 ada juga yang melakukan hal itu, dan itu saya lihat diperbolehkan oleh pembimbing haji. Sementara saya kira sekian dulu Ustaz. Ya. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa cukup ya, insyaallah. Jadi salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis inilah yang dipegang oleh al-madhab Imam Hanafi. Ya, bagi orang yang mampu, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan mendatangi tempat sholat kami. Ini bermakna ancaman bahwasanya saking pentingnya ini kurban. Jadi kurban itu seakan-akan wajib bagi orang yang mampu, ya. Jadi seakan-akan orang yang mampu kemudian tidak berkurban itu tidak perlu lagi dia sholat, ya, tidak perlu lagi dia ibadah. Buat apa harta kamu mampu tapi tidak mau berkurban? Maka hadis inilah menjadi dasar Al-Imam Hanafi mewajibkan daripada kurban, ya, bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, memang disunahkan al-dzabih itu orang yang menyembelih, itu orang yang kurban itu sendiri. Ya, tadi Bapak sudah sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkurban 100 onta, sebagian besar disembelih oleh beliau. Satu riwayat mengatakan 70 onta disembelih oleh Rasulullah. Riwayat lain menyatakan 63 onta disembelih oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selebihnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kalau kita mewakilkan kepada orang lain, cara doanya ya tetap diwakilkan, ya, tetap diwakilkan. Kemudian kalau korbannya 7 orang, ini tidak perlu sebut nama, ya, Allahumma taqabbal minna atau Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalna, ya, itu bisa. Karena Allah tahu siapa yang kurban. Jadi 7 orang ini meniatkan hadhi minni, hadhi minni, ya, cukup, dan Allah tahu namanya. Atau ya Allah pakai bahasa Indonesia, ya Allah ini dari saya, patungan sama kerabat-kerabat saya yang disembelih oleh beliau. Nah, ini bisa. Cuman lebih afdal yang menyembelih adalah orang yang kurban, sehingga dia pun leluasa di dalam berdoa. Ini doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuman sebagai contoh saja. Kalau kita mau doa melebihi dari itu juga bisa pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, ketika mengenai hari tasyrik, ini sepakat jumhur ulama, ya, wallahu taala a'lam, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan kurban itu hanya pada hari Idul Adha. Memang paling utama di hari itu, ya, karena Nabi itu mempraktekkan kurban itu setelah selesai melakukan khutbah, ya, selesai melakukan khutbah. Cuman ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kurban itu harus selesai pada 3 hari ini, ya, hari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, ya. Hadis Jadid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan daging kurban harus segera dibagikan atau segera dimakan, jangan lewat tanggal 13 hari tasyrik. Kemudian jumhur ulama di sini mengatakan hari kurban sepakat para ulama itu pada 2 hari, hari nahar, hari Idul Adha, yang kedua hari tasyrik, yaitu hari tanggal 11, 12, 13. Cuman untuk lebih kehati-hatiannya, maka lebih afdal, lebih utama kita pada tanggal 10, 11 dan 12. Hari 13 itu hari kehati-hatian, takutnya lewat waktu anak atau ada halangan tertentu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma mengulangi pertanyaan yang akad yang lalu, Ustaz, mengenai
syarat-syarat kurban, yaitu kemarin sudah dijelaskan untuk jenis kelaminnya, yaitu jantan dan betina. Cuman yang saya mau tanyakan yang tentang betinanya. Misalnya kita ini orang awam yang mungkin tidak mengetahui waktu kita menyembelih hewan kurban, dan begitu kita sudah bersihkan, ternyata yang betina, kita yang tanyakan yang betina itu katakanlah bunting, karena mungkin buntingnya baru 1 minggu atau kata 1 bulan kan belum kelihatan secara awam, tapi begitu disembelih kelihatan ada bayi di dalam kandungan. Kira-kira itu bagaimana Ustaz? Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tidak ada kekhususan harus laki-laki ya, bisa betina ya. Ini para ulama sepakat diambil daripada hadis akikah ya. Nabi bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing, akikah untuk perempuan 1 kambing, dan kami, kata Rasulullah, kami tidak permasalahkan dia jantan ataupun betina ya. Maka kemudian ulama lain bersepakat lebih afdal itu laki-laki, karena laki-laki itu dagingnya lebih banyak daripada betina. Tapi sah, bahkan ada ulama yang mengatakan lebih afdal yang betina ya. Kemudian yang kedua, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu ya. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Adapun kurbannya tetap sah ya, tapi janinnya jangan dimakan ya. Kayaknya tidak bisa hidup itu ya, dikasih mati saja ya. Dia tidak bisa dimakan janinnya. Nah, karena kita tidak tahu, makanya hendaknya seorang yang mau kurban ini dia harus tanya kepada ahlinya supaya dia bisa lihat ini hewan betina ini lagi dalam keadaan hamil atau tidak ya. Supaya itulah menjadi salah satu alasan kenapa lebih afdal yang laki-laki, karena menghindari perkara seperti itu ya. Adapun setelah sembelih kemudian ternyata ini hamil, maka hewannya tetap sah ya. Kami sampaikan bukan pendapat saya, ini ulama ya, menyampaikan bahwa ini sah. Adapun janinnya dikubur saja dengan adab yang baik. Kami rasa cukup ya, cukup mungkin ya, insyaallah. Oh ya, ya. Nanti Ustadz kalau untuk cek dia bunting atau tidak, tanya suaminya atau bapaknya. Ini kupus anak, kupus istri bunting kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menyangkut pembagian Ustaz. Menyangkut pembagian tadi Ustaz tadi jelaskan 1/3 itu boleh milik yang kurban, 2/3 itu dibagi. Nah ini yang sudah menjadi kebiasaan, selalunya itu kan mereka data berdasarkan wilayah adat masjid ini. Karena Agung ini wilayah adatnya itu di seputaran pasar sini ya, mereka dari data di seputaran pasar. Tapi bagi saya ada yang dilupa, yaitu tetangga kita yang non. Kalau sapinya itu berkelebihan, karena kurban ini mereka juga bisa dapat, itu menurut pendapat saya. Sehingga ketika sapinya itu banyak, mereka juga harus masuk dalam pendataan, kecuali sapinya itu kurang, apakah itu diperbolehkan atau tidak untuk yang non pada posisi kurban. Ini sapi kurban ya, bukan sapi apa lagi ini, potong biasa ke apa kurban ya, sedekah ke apa namanya ya. Itu Ustaz, itu mohon penjelasannya karena kita di seputaran sini banyak yang non juga. Apakah tetangga kita kasih, tetangga sebelahnya kita tidak kasih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar di sini tahun ini banyak yang kurban di kerukunan ya, kerukunan Sulawesi, Jawa. Maka baik kita ikut, meskipun kita kurbannya pribadi, kita serahkan kepada panitia di masjid supaya ini rata.
Ya, Nabi itu mengutamakan yang dekat. Mau dia itu muslim, non muslim, beliau kasih. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa hewan kurban ini hanya diserahkan kepada orang fakir, orang miskin yang muslim, tidak. Bahkan orang kaya bisa kita kasih. Ya. Ya, akan lebih baik kalau yang dekat-dekat masjid ini kita bagi. Ya. Hatta meskipun dia itu orang non muslim, kita bagi, kita kasih mereka, dan itu pahalanya dapat, pahala sedekahnya dapat. Ya, bahkan ini juga menjadi salah satu sarana silaturahim kita yang baik terhadap mereka, masalah muamalah, bukan masalah akidah. Ya, bukan boleh atau tidak, hendaknya begitu, kita bagi, kasih mereka. Ya. Cukup insyaallah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas ini Allah pahamkan kepada kita ini agama, sehingga kita ini mudah, selain paham kita mudah untuk mengamalkan. Ya, kita tutup dengan baca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.